kita akan belajar tentang sejarah tentang G30 SPKI. Jangan lupa subscribe, like button, terus notif, jangan lupa, terus komen di bawah apa? Komen down below. Komen cinta banget sama 10B gitu. Iya. Respect Pardian. Museum Pancasila Sakti. Kita menuju Syifa dan Fatu. Oh guys. awas Keji cemburu ya. Awas Keji cemburu. Hey guys. Kamu temen atau apa pulang? Kenapa begitu dari? Hai guys. Jadi kita sekarang lagi di Nah, sekarang anak-anak 10B udah sampai nih di Museum Pancasila Sakti. Kira-kira di dalam ada apa aja ya? Yuk ikutin kita terus. Halo semuanya, ini adalah GM Art Mobile Penerapan Kendaraan Mobil Dinas Jenderal Ahmad Yani yang merupakan Menteri Panglima Angkatan Darat tahun 1962 sampai 1965. Mobil Jeep Toyota Kavan No 4101 dengan nomor registrasi Angkatan Darat 7030111232 buatan 1964 merupakan salah satu mobil dinas Panglima Cadangan Strategi Angkatan Darat Pangkostrat pada tahun 1964 yang pada waktu itu di Jakarta oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto. Mobil ini digunakan oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto dalam pemimpinan operasi penyumpasan pemberantasan G30 SPKI pada tahun 1956 di Jakarta. Nah, sekarang kita lagi mau masuk nih teman-teman ke dalam Museum Pengkhianatan PKI. Di sini ada diorama museum sebelum dibangun pada tahun 1965. Nah, di ruangan ini kami menemukan banyak sekali dokumentasi sidang Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilud terhadap tokoh-tokoh pemimpin G30 SPKI. Selanjutnya kami berada di Museum Peristiwa 3 Daerah pada 4 November 1945. Sesudah proklamasi kemerdekaan, kelompok komunis bawah tanah mulai muncul. Mereka memasuki organisasi-organisasi massa dan pemuda seperti Angkatan Pemuda Indonesia dan Angkatan Muda Republik Indonesia. Dengan menggunakan organisasi-organisasi massa pemuda, orang-orang komunis memimpin aksi bergantian para pejabat pemerintah di 3 kabupaten Keresiden Pekalongan yang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang. Usaha untuk meredam gerakan mereka dilakukan oleh Komunis Indonesia atau KMI di daerah Tegal tetapi gagal. Pada tanggal 8 Oktober 1945, Amri Slawi di bawah pimpinan Sakirman, tokoh komunis bawah tanah, dan Amri Salam dipimpin oleh Gusdur melakukan teror. Mereka menangkapi para pejabat pemerintah dan melakukan pembunuhan yang mengerikan di Jembatan Talang. Ada aksi gerombolan dari Cimapak pada 9 Desember 1945.
adalah aksi kekerasan pasukan rebel di Sepatan, Tangerang pada tanggal 12 Desember tahun 1945. Pada tanggal 18 Oktober tahun 1945, Badan Direktorium Dewan Pusat di bawah pimpinan Ahmad Khairul dengan didampingi oleh tokoh-tokoh komunis bawah tanah berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan RI Tangerang dari Bupati Agus Suparmanegara. Aparatur pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai desa dan HRI daerah dibubarkan. Bahkan, mereka tidak mengakui pemerintahan pusat RI di Jakarta. Sebagai kekuatan mendukung, Dewan membentuk Laskar Hitam atau Laskar Rubel-Rubel. Pemberontakan PKI di Cirebon 14 Februari 1946 dengan dalih untuk memeriahkan konferensi Laskar Merah pada Januari 1946. Pimpinan PKI Mr. Joeb dan Mr. Suprapto mendatangkan kesatuan Laskar Merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Cirebon sebanyak 3.000 orang. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran tentang pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pada saat pemerintah dan angkatan perang memusatkan perhatian menghadapi Belanda, PKI melakukan pengkhianatan yang tidak diakui dengan kampanye menyerang politik pemerintah dilanjutkan dengan aksi teror, mengenai membangun kekuatan bersenjata dan sabotase di bidang ekonomi. Dini hari, pada tanggal 18 September 1948, PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Sejumlah alur militer, pejabat pemerintah dan masyarakat dibunuh. Di gedung Presidenan Madiun, PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia dan pembentukan pemerintahan Front Nasional. Nah, selanjutnya di sini adalah gambar atau video mengenai peristiwa pembunuhan di Kawetan Ngawen pada tanggal 20 September 1948. Awalnya pada tanggal 18 September 1948, markas kepolisian distrik Ngawen diserbu oleh pasukan PKI. 24 orang anggota polisi ditahan dan 7 orang polisi yang masih muda dipisahkan, lalu mereka ditelanjangi. Lalu kemudian mereka disekap di sebuah ruang sempit di belakang Kawetan Ngawen. Nah, setelah disekap di sana, mereka melakukan disiplin hanya dengan sekali. Kemudian datang perintah dari pimpinan PKI juga agar mereka dihukum mati. Berikutnya ada sejarah yang berubahkan buat sejarah pada 28 September 1948. Pada waktu PKI melakukan tindakan pemberontakan di Madiun, mereka menculik lawan-lawan politik seperti Ali Maulana, tokoh masyarakat dan pamong raja dan polisi. Pada tanggal 12 September 1948, Batalion Sambas berhasil membebaskan kota Madiun dan Bani Gorenggarai. Ya, belakang kamu merupakan beberapa yang tercetak seri Presiden Soekarno pada tahun 1964. Pada tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia berusaha mengambil alih pemerintahan RI. Usaha kudeta ini dapat digagalkan oleh Jenderal Soeharto. Dalam persiapan kudeta, Proklamasi Soekarno tahun 1964 yang bertuliskan Republik Rakyat Indonesia pokoknya akan beredar hingga kudeta, Partai Komunis Indonesia berhasil. Selain itu, perangko-perangko ini banyak terdapat pada pedagang-pedagang perangko di Tiongkok. Guys. Nah, sekarang kita mau masuk nih teman-teman ke dalam Museum Paseban. Di dalam Museum Paseban ini terdapat banyak sekali replika kejadian penculikan para jenderal. Salah satunya adalah penculikan Jenderal A.H. Nasution, di mana salah satu korbannya adalah anak perempuannya sendiri, yakni Ade Irma Sudani Nasution yang tertembak oleh pasukan Cakrabirawa. Selain replika penculikan, di sini juga terdapat dokumentasi pada saat keberangkatan jenazah menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tahun 1965 untuk dimakamkan. Halo, di sini aku mau menjelaskan pengangkatan jenazah dari sumber laut. Proses pencarian 7 perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI pada dini hari 1 Oktober 1945 berhasil ditemukan di desa Lubang Buaya. Atas informasi agen polisi 2 di Sukitman, pasukan RPKD
di bawah pemimpinannya 1 Mayor C1 Santoso menemukan lokasi sumur tua pada 3 Oktober 1965 sekitar pukul jam 4 sore. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke ruangan pakaian dan bekas darah. Ruangan pakaian bekas darah. Di ruangan ini juga terdapat foto-foto para 7 pahlawan revolusi. Selain bukti-bukti dokumentasi jenazah saat diangkat, di sini juga terdapat alat yang digunakan pada saat penyiksaan. Namun, selain itu juga ada pakaian-pakaian dinas dari para jenderal, baju favorit, dan barang-barang kesayangan para jenderal semasa masih hidup. Salah satu contohnya ada raket tenis, kamera Tustol, dan teropong kesayangan Letu Pierre Tendean. Guys, jadi kita mau masuk ke ruang pameran foto dokumenter. Singkatnya, pada ruangan dokumenter ini terdapat foto-foto secara berurutan pengangkatan dan penemuan jenazah 7 pahlawan revolusi. Sekarang kita mau ke sumur. Lah, lu nggak tahu parah. Panas guys. Sesampainya di dalam area Monumen Pancasila Sakti, di sini juga terdapat replika saat kejadian penyiksaan terjadi, di mana para jenderal disiksa oleh para anggota PKI dan beberapa cakrabirawa yang menculik mereka. Ini ada lubang buayanya. Tempat semua jenazahnya ditemukan. Nah, di sini juga terdapat pos komando yang digunakan oleh para pasukan G30 PKI untuk menculik para pahlawan revolusi. Nah, di sini juga terdapat sebuah rumah yang digunakan sebagai dapur umum oleh para pasukan G30 PKI. Selain itu, di sini juga terdapat sisa-sisa genteng dari rumah-rumah yang digunakan oleh pasukan G30 SPKI. Nah, sekarang kita berada di Monumen Pancasila Saktinya nih. Yuk kita mengenal siapa saja 7 pahlawan revolusi. Jadi guys, kita lagi ada di Monumen Pancasila Sakti dengan 7 jenderal itu. Yang ini adalah Jenderal Sutojo, yang ini ada Panjaitan. Yang ini ada Letnan Jenderal Suprapto dan juga Jenderal TNI Ahmad Yani. Jadi di sini ada Jenderal TNI Yono, di sini ada Espartan, dan terakhir ada Pierre Tendean. Yang merupakan Panglima Menteri Panglima Angkatan Darat tahun 1902 sampai 19... Jadi kita mau foto ini kita lagi. Hai Dina. Di belakang kami ada di depan. Ya salah ya depan.